Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah dengan kegiatan eksplorasi dan mengamati pantun pada prosesi pernikahan, kalian dapat menganalisis jenis pantun berdasarkan isi pantun dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan membaca teks tentang interaksi manusia, kalian dapat menyimpulkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan kegiatan menulis kesimpulan dari bacaan yang telah kalian baca, kalian dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian tujuan yang keempat, dengan kegiatan eksplorasi mengamati gambar atau video upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan dan pantai, kalian dapat membuat tabel perbandingan pola aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan kegiatan eksplorasi dan pengalaman pribadi kalian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kalian dapat menyimpulkan akibat-akibat yang timbul jika tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Nah, anak-anak kelas 5 yang hebat, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan materi berikut ini. Setelah pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja ditonton di televisi. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Bahwa berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Yang kedua adalah pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan, dan nasib. Kemudian yang ketiga adalah pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua yang berkaitan dengan adat budaya, agama, dan juga nasihat. Sekarang perhatikan contoh pantun dalam prosesi pernikahan berikut ini. Buah paluh selasih sayang, angin menyapa di tengah sunyi. Dari jauh kami datang, ingin berjumpa idaman hati. Nah, anak-anak kelas 5 yang hebat, dari contoh pantun tersebut, analisislah isi yang terkandung di dalam pantun. Kemudian tentukanlah jenis pantun tersebut beserta alasannya. Setelah itu, kirimkan kepada guru sebagai tugas. Setelah Lina mengetahui tentang jenis pantun pada pantun prosesi pernikahan, di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Kemudian Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lainnya melalui interaksi. Interaksi tersebut dapat meliputi dari berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama, terdapat perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, di mana ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan ada juga daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis, seperti perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, termasuk juga kesehatan dan tingkah laku atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Faktor yang ketiga yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Ini dapat terjadi karena ada ketimpangan pembangunan dari segi fasilitas seperti infrastruktur jalan. Seperti jalan di kota, jalan lebih lancar, maka mobilitas barang dan jasa akan lancar. Hal tersebut berbeda jika melihat kondisi di pedesaan, di mana masih banyak jalan yang berlubang yang menghambat mobilitas barang dan jasa. Faktor yang keempat yaitu perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan alokasi pembangunan antar daerah atau wilayah. Berdasarkan perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, tentu akan berbeda pula dalam upaya pembangunan ekonomi pada daerah-daerah tersebut. Untuk itu, kalian amatilah gambar berikut yang terdiri dari daerah pantai dan gambar daerah pegunungan. Nah, tugas kalian sekarang adalah bereksplorasilah dengan berbagai sumber. Kemudian analisislah tentang upaya-upaya pembangunan ekonomi apa saja yang dilakukan pada masing-masing daerah tersebut. Selanjutnya, tuangkan hasil analisis kalian ke dalam bentuk tabel. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Dalam keluarga kecil pun, interaksi sering terjadi. Sebagai contoh, pada saat kalian sedang menonton televisi, kemudian ibu kalian meminta tolong kepada kalian untuk menjaga adik kalian yang sedang tidur, maka apa yang harus kalian lakukan? Tentu kalian harus siap menjaga adiknya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban kalian untuk mematuhi perintah orang tua. Selain dalam lingkungan keluarga, kita juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, seperti penjelasan berikut ini. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Contohnya yaitu mengikuti organisasi. Kemudian yang kedua, menyampaikan pendapat, berhak menikmati lingkungan yang bersih, bebas memeluk dan menjalankan agama, dan lainnya. Yang kedua, kewajiban sebagai masyarakat, seperti mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku, kemudian mengikuti kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan masyarakat, serta contoh-contoh lainnya. Jadi kesimpulannya, hak warga masyarakat adalah suatu hal yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kemudian, kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kemudian, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karena tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Anak-anak kelas 5 yang hebat, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Bapak sampaikan dengan baik. Dan untuk memperdalam pengetahuan kalian, kerjakanlah tugas-tugas yang telah diberikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri, serta melaksanakan hak kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.